dapat melayani kami, sehingga kami dapat layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan dan lawatan Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, kami tidak mampu jika Tuhan tidak bersama-sama kami. Karena itu kami taruh semua di dalam tangan-Mu, dan Tuhan pimpin kami, tuntun kami, sertai kami. Di saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah mempersiapkan diri mereka di negara. Tuhan cepat kelangkah mereka bersama-sama kami di tempat ini. Saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri di tempat cepat kelangkah mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini lemah dan sakit, dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah sakit, tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan Bapa itu jamah sakit penyakitnya, sembuhkan mereka seperti hari-hari yang datang. Mereka bersama-sama kami beribadah dan memuji nama Tuhan, karena kami memuji Tuhan, haleluya, dengan banyak kesucian kami Tuhan. Karena itu ada satu kuasa yang tidak tinggal diam untuk mengatakan hati kami yang satu yang mau sampaikan, yaitu kuasa iblis. Yang pengalaman Tuhan yang berkuasa mengikat segala pekerjaan setan ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan roh ini dalam nama Yesus. Roh bekerja di tempat yang terbaik di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kemulaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhir ibadah kami terjadi dalam kehendak Tuhan. Bila roh kami di pagi hari ini, haleluya, amin. Baik, silakan duduk di nama Tuhan. Dan lalu kemudian keyakinan kita yang dilakukan ini pertama dengan keadaan hidup, nanti kita dengan keadaan berdiri juga ya.
kan. Nah, kalau kami jadi sama Bang Diri, ya sehingga pelan.
cara yang terbaik orang tua. Ada dua masalah juga. Karena keadaan kita sedang mencoba melihat ketika harus dicoba pada dulu ya 3 kali percobaan yang jalan Tuhan ya sudah dapat berseluruh dan tempat-tempat menjadi roh. Nah, apakah bisa? Tapi dia mengatakan ya. Bagaikan kekuatan kita. Kalau kita punya iman, ya iman itu berhasil mengalahkan segala hal-hal yang sudah baik. Kita siapkan hati kita dan bekerja di firman Tuhan dan semoga kita kalau kita kerja dalam Psalm 48.
dipelihara, di mana kami dijaga, di mana kami dilindungi oleh Tuhan. Itulah yang menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan, silakan memuji memuliakan Tuhan. Saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan yang baik, berkenanlah Tuhan menyatakan firman-Nya, menyatakan dirinya dalam firman, mengungkapkan rahasia bagi kami, sehingga semua kami yang hadir boleh merasakan berkat Tuhan ada atas kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu, urapi kami semua, urapi setiap firman yang kami dengar bersama pada siang hari ini. Inilah doa kami Bapa, sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, jika saya minta kepada sekalian yang hadir, shalom, juga menyampaikan selamat siang. Dalam sembilan bapak juga kita persembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, segera saja kita memberi firman Tuhan pada kesempatan ini, masih dalam suatu kebangkitan. Di mana dari bangkit dan mengalami mati, dia menampakkan diri oleh Tuhan namanya kepada murid-muridnya dalam kebangkitan di tengah ketidakpercayaan antara beberapa orang. Ia meyakinkan, ia saudara mengedukasi, ia menguatkan mereka sampai pada akhirnya pada hari yang ke-40 ia naik ke surga. Itu saudara dalam kebangkitan ini, mari kita meriksa firman Tuhan. Pada kesempatan ini terambil dalam surat Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6. Sekarang lihat ayatnya yang ketiga dan sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya kubur dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati dengan dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terus sedang kita peringati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Maka ini bukan yang pertama kali, sudah bertahun-tahun, berkali-kali kita memperingati. Bahkan mungkin saudara, setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, maka mari kita selalu di bagian ini. Apakah saudara kita kemudian sudah mengalami apa yang disebutkan pada surat Roma pasalnya yang ke-6 ini? Diberikan judul di sana yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi bukan sekadar kita memperingati saudara, tapi kita mengalami
ya, mati dan bangkit dengan Kristus. Ya, jadi kita punya pengalaman rohani. Tentu kita tidak harus mati secara fisik, saudara, ya, dan kemudian bangkit. Tentu bukan itu pesan rohani yang disampaikan lewat ayat ini. Tetapi saudara-saudara, kita punya pengalaman rohani mati dan bangkit dengan Kristus. Nah, sekarang kita lihat, saudara-saudara, untuk mempersiapkan, sudah pasti di sana kita lihat bagaimana supaya saya bangkit dengan Kristus. Ya, tentu diawali dengan mati dengan Kristus. Dan ayat yang kelima berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi, bagaimana supaya kita bangkit dengan Kristus? Maka kita harus mati dengan Kristus. Sudah pasti, kalau kita mati dengan Kristus, kita pun akan bangkit dengan Kristus. Berkali-kali sudah disebutkan di sana baik ayat berikutnya bahwa itu sama. Kalau kita mati dengan Kristus, maka kita juga akan bangkit dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita harus mati secara fisik? Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan mati di sini adalah mati bagi dosa. Mati juga di sini kata istilah Galatia, surat Galatia berkata menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Mati juga di sini berarti mati bagi hidup yang lama. Terus saudara, yang kemudian kalau kita lihat di sana pada ayatnya yang ketiga disediakan semacam wadahnya begitu saudara ya, fasilitasnya, atau disediakan semacam sakramen tersendiri di mana kita bisa mengambil bagian dalam kematian Kristus. Di mana itu saudara? Pada ayat yang ketiga berkata bahwa kalau kita sudah dibaptis atau kalau kita menyerahkan diri masuk dalam baptisan air, maka kita sama dengan secara rohani sedang mengambil bagian dalam kematian bersama-sama dengan Kristus. Terus saudara, setiap orang yang dibaptis dalam kematiannya. Setiap orang yang dibaptis dalam baptisan air, orang itu menyatakan diri, menyerahkan diri, mengambil bagian dalam kematian bersama-sama dengan Kristus. Alkitab berkata, kalau kita sudah mengambil bagian dengan sesuatu yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan mengambil bagian dalam sesuatu yang sama dengan kebangkitan. Tapi yang pasti baptisan air adalah sarananya. Bahkan secara jelas firman Tuhan mengatakan baptisan air itu bukan cuma tempat di mana kita mengambil bagian dalam kematiannya, tetapi juga firman Tuhan berkata, itulah tempat di mana kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, anak muda, kalau ada yang belum dibaptis, segera menyerahkan diri dalam baptisan air. Karena apa, saudara? Karena baptisan adalah tempat di mana kita mengambil bagian dalam kematian Kristus, dan setelah itu kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini perlu, ini bukan syarat gereja, tapi adalah bagian dari tuntutan firman Tuhan untuk supaya kita atau saudara dan saya bisa mengambil bagian dalam kematian. Tentu Bapak Ibu yang kita sasar adalah supaya kita juga bisa mengambil bagian dalam kebangkitan. Itu dijanjikan di sana, sudah pasti. Ya, orang yang sudah mati dengan Kristus, dia juga akan bangkit bersama dengan Kristus. Tapi bagaimana dengan kalau Anda berkata, ya pendeta saya sudah dibaptis dan saya sudah pernah mengalami kelahiran baru. Pertanyaannya, masihkah saudara hidup dalam suasana kebangkitan sampai hari ini? Jangan-jangan kita memang
kami itu tinggal cerita dan nostalgia saja. Mungkin pernah mati dan bangkit di dalam Kristus, tapi dia mati lagi juga, atau mati atau mungkin kembali lagi ke dunia. Sama seperti yang saya katakan pada beberapa bulan lalu dalam ibadah atau dalam minggu lalu, ya, kalau kita sudah mati dan bangkit bersama, kalau kita mengatakan itu sudah bangkitkan dalam Kristus, maka cari perkara di atas. Artinya itu yang harus kita lakukan, itu harus kita kerjakan. Kalau tidak, maka kita tidak akan mampu mempertahankan kebangkitan yang sudah kita terima. Kuasanya akan hilang kalau kita mencari hal-hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Tapi mari kita fokus pada bagian ini. Jadi saudara, baptisan air adalah tempat di mana kita mendapat kematian, digugurkan bersama-sama dengan Kristus. Dan satu jaminan firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah mengambil atau sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oh, ini luar biasa. Artinya kalau kita mau mati dengan Kristus, kita akan bangkit dengan Kristus. Itu pasti. Pertanyaannya saudara, seperti apa sih orang yang sudah mengalami hidup dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus? Seperti apa sih hidupnya? Seperti apa sih? Apakah sama? Ya, atau adakah yang berbeda? Bagaimanakah kehidupan orang yang sudah dibangkitkan itu? Semoga ini juga menjadi hidup yang sedang kita jalani hari ini. Walaupun mungkin kita sudah dibaptis lama, tapi hidup yang seperti ini masih kita rasakan. Mari kita perhatikan soal ayat yang keempat. Saya ulangi. Kita lihat pada bagian pertama ayat yang keempat. Dan saya ulangi, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi sama seperti kebangkitan Kristus. Kalimat berikutnya mengatakan, demikian juga kita. Jadi saudara-saudara, kebangkitan, suasana kebangkitan yang kita alami seperti ini. Demikian juga kita, kata firman Tuhan, akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu, ini saya katakan begini. Hidup atau kalau seseorang sudah mengalami mati dan bangkit dengan Kristus, maka ia akan hidup dalam hidup yang baik. Jadi suasana kebangkitan adalah suasana hidup yang baru. Saudara, suasana kebangkitan adalah suasana hidup yang baru. Bapak Ibu, hidup yang baru di dalam Kristus harus menjadi pengalaman kita. Saudara boleh mengatakan saya dibaptis, tetapi kalau saudara tidak mengalami hidup yang baru, tidak ada yang berubah. Saya pikir kematian saudara bersama dengan Kristus perlu dipertanyakan. Mungkin tidak pas, karena waktu dibaptis dosanya tidak ditanggalkan, tidak diakui, hidup lamanya tidak dilepaskan. Tapi proses mati dan bangkit dengan Kristus secara rohani akan mengantarkan setiap orang hidup dalam suasana baru, atau hidup sebagai ciptaan baru, hidup sebagai manusia baru. Artinya yang berubah dari sebelumnya. Ada terjadi satu perubahan. Itulah hidup orang yang sudah mengalami mati dan bangkit dengan Kristus. Hidup dalam atau sebagai ciptaan baru. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini sangat penting. Dan itu harus dicapai setiap orang di dalam Kristus. Dan itu yang Tuhan janjikan dan Tuhan tawarkan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bicara soal hidup yang baru, tentu sudah pasti ada harga yang harus kita bayar. Kalau saudara ingin mendapatkan yang baru, maka Anda harus melepaskan yang lama. Banyak orang mau dibaptis, tapi tidak rela melepaskan hidup yang lama, alias tidak berubah. Padahal saya mengatakan kepada saudara, saya percaya dengan mengikuti anjuran firman Tuhan, setiap orang di dalam Kristus dijanjikan hidup yang baru oleh Tuhan. Kalau dibacakan 2 Korintus pasal 5 ayat 17,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Andai saja kita mau, andai saja kita rela melepaskan hidup yang lama, dosa kita mengakui, sifat tabiat yang lama kita mau dirubah. Tuhan, saya mau dirubah Tuhan. Kita tidak tetap dengan prinsip kita, tetap dengan ego kita yang berkata saya sudah begini sudah, saya tidak bisa berubah itu. Saudara-saudara, di dalam Kristus Allah menjanjikan manusia baru, ciptaan baru kepada semua orang yang menerima Yesus. Tapi tentu ada harganya. Tidak mungkin Bapak Ibu Anda menerima yang baru dan tidak melepaskan yang lama. Firman Tuhan mengatakan tidak mungkin anggur yang baru disimpan dalam kirbat yang lama. Kalau terjadi bagaimana Bapak Ibu? Semuanya terbuang, kirbatnya rusak, koyak, anggurnya terbuang. Itu kan yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dia mau menerima yang baru dari Tuhan, tapi tidak rela melepaskan yang lama. Adakah yang terjadi? Hidupnya dia tidak karu-karuan. Tapi kalau kita bicara yang baru, ciptaan yang baru, harus melepaskan yang lama. So, baca, selesai baru. Apa yang dikatakan di sana tadi? Lanjutkan. Yang lama sudah berlalu, terus sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita bicara yang baru datang, yang lama harus berlalu. Yang lama harus dilepaskan, yang lama harus direlakan, yang lama harus ditinggalkan. Itu. Dan saya mau katakan kepada saudara, di dalam Kristus bukan peraturan, bukan tuntutan ini dan itu yang perlu, tapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Coba baca Galatia pasalnya yang ke-6. Walaupun hal-hal yang lain juga diperlukan di dalam Kristus, tapi saudara, hal ini tidak kalah penting menurut pandangan Rasul Paulus. Mari tolong dibacakan Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-15. Galatia 6:15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Bukan aturan, bukan tuntutan-tuntutan yang lain, saudara ya. Terus, Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Lanjut. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, Biar ini juga yang kita pakai jadi patokan, saudara ya. Ukuran di dalam berjamaah. Terus, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah, sehingga ada damai sejahtera dari Allah turun di atas setiap saudara dan saya. Kapan itu? Ketika kita menjadikan patokan bahwa kita harus wajib, tidak boleh tidak, kita harus jadi ciptaan baru. Amin Bapak Ibu. Kita harus jadi manusia baru. Itu yang perlu, itu yang ada artinya, itu yang urgen Bapak Ibu. Jangan nanti kita keluar masuk gereja 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun sampai terus sudah tidak bisa dihitung lagi masuk keluar gerejanya, tapi tetap dengan hidup yang lama. Dengarkan bagian firman Tuhan ini, menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Mungkin dengan banyak kalau masuk gereja dan mengenal Tuhan sekian lama, ada banyak yang kita sudah ketahui, kita sudah jatuh bangun di dalam Tuhan, kita sudah banyak makan asam garam dan segala macam rupa yang kita mungkin bisa saksikan dan ceritakan. Tapi semua itu tidak berarti kalau saudara dan saya tidak menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Tapi
kalau kita jadikan ini menjadi patokan ukuran, Alkitab mengatakan bahwa dalam sejahtera Allah akan turun ke atas kamu dan ke atas Israel. Cuma pilihan Tuhan. Luar biasa, kan? Karena itu tidak dari dia, saudara dan saya harus tidak hanya memperingati, tidak hanya merayakan kebangkitan dan kebangkitannya, tapi kita harus punya pengalaman. Saya dan saudara punya pengalaman rohani, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Di mana buktinya, saudara? Dia sudah mengalami kehidupan, kelahiran dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Itulah perwujudan dari mati dan bangkit dengan Kristus. Oh puji Tuhan, mari kita lanjut, saudara. Sekarang kita lihat lalu apakah definisi atau penjelasan tentang manusia baru, ciptaan baru. Seperti apa maksudnya? Baru berarti meningkatkan yang lama. Apa sih yang lama? Sebenarnya sederhana, yang lama itu orang-orang dunia sana. Yang dulu juga kita hidup, dan semoga itu dulu. Sekarang tidak lagi. Mari kita coba lihat bagaimana Rasul Paulus mendefinisikan tentang manusia baru dan manusia lama. Efesus pasal 4 ayat 17. Efesus pasal 4 ayat 17. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Terus Di dalam Tuhan, ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. ini tentang apa Bapak Ibu? Tentang manusia baru. Manusia baru itu adalah jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pernyataan yang dikatakan Paulus dengan penekanan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Saya pikir ini pernyataan yang cukup lugas dan jelas dan pernyataan yang ada penekanannya, saudara ya. Artinya memang ini tidak boleh, ini dilarang, saudara ya. Karena itu dikatakan kukatakan dan kutegaskan kepadamu. Apa itu? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata jangan berarti tidak boleh lagi anak Tuhan hidupnya sama, nyaris tidak ada beda dengan orang dunia. Bapak Ibu, kalau sudah dibangkitkan jangan. Nah, sekarang kita lihat, saudara, dalam hal apa? Kalau kita lihat pada kalimat terakhir, dalam hal orang dunia berpikir, Alkitab mengatakan orang dunia dengan pikirannya yang sia-sia. Kita tahu apa yang ada di pikiran orang dunia. Sudah pasti tidak ada perkara-perkara di atas. Kita tahu sudah apa yang ada di pikiran orang dunia. Sudah pasti sudah perkara-perkara dunia. Perkara yang ada di sana bukan perkara-perkara yang suci, tapi mungkin yang busuk, penuh dengan iri dengki, penuh dengan penajiskan dan banyak hal-hal lain lagi, penuh dengan rencana-rencana yang tidak rohani. Saudara, Alkitab mengatakan jangan. Itulah perwujudan atau aplikasi dari keseharian orang yang sudah menjadi manusia baru. Jangan lagi begitu, saudara ya. Apalagi saudara, tidak hanya dari pikiran yang sia-sia 18, Dan pengertiannya yang gelap. mereka juga punya pengertian yang gelap atau pemahaman yang sesat, pemahaman yang salah tentang kehidupan ini, apalagi tentang Tuhan. Orang-orang dunia mempunyai pengertian yang gelap. Maka itu tidak jarang kalau kita telah mendengarkan orang dunia bicara itu atau gereja terus. Karena Tuhan kasih makan kita, Pak. Tuhan turun dari langit, Pak. Saudara, bahasa, pemikiran seperti itu, pengertian seperti itu, saya kira sering kita temukan di Indonesia. Dunia hidup dengan pemikiran yang sia-sia, dunia hidup dengan pemahaman yang gelap atau pengertian yang gelap. Apalagi Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. dunia juga atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga
menjalani kehidupan keseharian dengan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh. Bukan tidak butuh agama, mereka beragama, mungkin mereka orang Kristen, tapi tidak dekat dengan persekutuan. Jauh berarti menjaga jarak. Saya mau katakan kepada saudara, jauh dari persekutuan dengan Tuhan itu adalah praktek hidup orang dunia. Karena itu saudara, tidak sedikit orang Kristen, anak-anak Tuhan jaga-jaga jarak dengan ibadah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya tidak heran, memang ada saja yang begitu. Dan saya katakan kepada kita sekalian, itu adalah praktek orang yang tidak, praktek hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Lanjut. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, Terus, dan karena kekejilan hati mereka. ya, saya kira saudara, dua hal inilah yang menyebabkan mengapa orang jauh atau pikirannya hidup dengan pikiran yang sia-sia, hidup dengan pengertian yang gelap, ya, kemudian jauh dari persekutuan dengan Allah. Hal-hal ini terjadi hanya karena dua kemungkinan. Yang pertama, karena kebodohan. Yang ketiga, yang kedua, karena kedegilan hati. Apa bahasa lain dari kedegilan? Keras. Aneh loh, keras loh, susah. Dua itu saja kemungkinan. Bukan tidak tahu, bukan tidak mengerti. Ada yang begitu. Tapi sengaja memang dia keras. Keras. Ya. Mulai dia pakai istilah saya orang Batak dari sononya itu keras. Ya keraslah terus. Dan Anda tidak menjadi manusia baru. Dan saya pastikan orang yang tidak menjadi manusia baru tidak layak menjadi orang-orang yang masuk di Yerusalem yang baru. Kenapa? Karena di sana segala sesuatu baru. Hanya dua kemungkinan, karena kebodohan atau karena kekerasan. Kira-kira karena apa kita tetap saja mempertahankan manusia lama? Karena kalau bicara, ada memang orang yang memang karena tidak mengerti, hanya ya tidak sesuatu dan karena kebodohan. Tapi ada juga yang mengerti tapi merasa. Kalau ini terus dibiarkan, ayat 8-19 berkata, perasaan kita telah tumpul. Ya, Allah kita ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, Ya. dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, sehingga karena tetap seperti itu, maka mereka akhirnya mempunyai perasaan yang tumpul. Tidak ada rasa lagi, tidak ada perasaan yang tidak peka lagi. Perasaan mereka telah tumpul, tidak tajam lagi. Walaupun mungkin sudah dengar firman, sudah mengerti, tapi dia pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti, begitu saudara. Akan sampai pada yang namanya perasaan mereka tumpul tidak peka. Firman Tuhan mengatakan demikian. Perasaan mereka telah tumpul, kemudian akhirnya mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Akhirnya kalah dengan hawa nafsu tadi. Sebenarnya karena tidak peka dengan suara Tuhan, dan tidak peka dengan nasihat, dengan aba-aba, dengan peringatan dari Tuhan. Akhirnya tidak mampu, tidak kuasa menghadapi hawa nafsu, yang kemudian mengerjakan dengan serakah segala macam kesalahan. Seharusnya kita tidak demikian. Mari dibacakan terus ayatnya yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Harusnya tidak begitu. Harusnya kita punya perasaan yang peka tajam. Ya, cepat tanggap begitu, saudara. Ya, harusnya kita tidak begitu. Harusnya kita tidak jauh dari persekutuan, karena pikiran kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara sia-sia seterusnya. Ya, kenapa? Alkitab mengatakan, tetapi kamu bukan demikian.
Bukan makin mudah tersinggung, tapi makin mudah apa ya? Pokoknya perasaannya makin positif begitu, saudara. Atau bukan perubahannya kepada hal-hal yang negatif. Kita sudah belajar mengenai semakin kita kenal Tuhan, semakin kita berdoa, semakin kita kenal Tuhan, semakin emosi kita semakin bertahan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita sabar, semakin kita setia, dan seterusnya. Ada hal yang terus berubah sampai benar-benar kita menjadi ciptaan baru seutuhnya. Sampai kepada Alkitab mengatakan roh dan pikiran kita, jiwa kita juga dibaharui. Luar biasa, saudara. Pengenalan kita kepada Kristus tidak hanya menjangkau fisik, tapi juga menjangkau roh dan pikiran kita. Jadi teman-teman, kamu sudah belajar mengenal Kristus. Harusnya dengan belajar mengenal Kristus, kita semakin banyak berubah. Artinya semakin baik. Amin. Semakin kenal Kristus semakin baik, semakin sabar, semakin telaten, semakin setia, semakin bertanggung jawab, semakin dengar-dengaran. Kan begitu. Jangan nanti semakin kenal Kristus justru sebaliknya. Makin banyak ibadah, makin banyak dipercaya, makin banyak dengar firman. Kok anehnya kok malah makin tidak terkorek sedikit pun. Jangan berani sibuk. Wah, ini masalah loh. Berani disinggung, maka dia akan bermanfaat kalau bukan saya. Saya tidak demikian. Kita sudah mengenal Kristus. Pengenalan kita kepada Kristus mengubah kita menjadi ciptaan baru, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ayo lanjutkan. Kita lihat ya. Ayat berikutnya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Kita sudah mendengar tentang Dia, tentang Dia siapa? Yesus, yang dengan segala kesabarannya, yang dengan segala kerendahan hatinya, Dia menanggung semua derita itu, semua hinaan, semua penderitaan, ditinggal sendiri, dihianati, diludahi, diejek, semua Dia tanggung. Dan firman Tuhan mengatakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian, Dia tidak membuka mulutnya. Luar biasa. Dan kita sudah belajar dari Dia. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di sana, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Dia itu besar. Tentu kita semua sudah mendengar tentang Tuhan kita, tentang teladan kita, Yesus Kristus, dengan segala penderitaan. Jadi kalau kita menderita dikit, rendah-rendahkan dikit, tidak apa-apa lah. Karena kita sudah dengar tentang Dia. Amin, saudara? Kan kita sudah mendengar tentang Dia. Kita lebih capek dari yang lain. Kita sudah mendengar tentang Dia. Kita lebih banyak berkorban dari yang lain. Saudara sudah mendengar tentang Dia. Kecuali apa yang Anda dengar ini tidak jadi apa-apa. Saudara tidak mendengar tentang Dia, atau Anda mendengar tentang Dia dan tidak jadi apa-apa, maka Anda akan hanya memikirkan diri sendiri, tidak pusing dengan yang lain. Karena Yesus pusing dengan yang lain. Iya, seandainya dia tidak pikirkan saudara saya, tidak perlu dia takut penderitaan, pusing amat. Bukan begitu Bapak Ibu? Coba Yesus bilang pusing amat penderitaan. Ketiga, saya naik ke surga saya takut. Tapi dia memikirkan saudara dan saya. Bukan hanya saya yang memikirkan berat. Penderitaan kita, penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, semua yang tidak baik tentang kita, itu yang dipikirkan sehingga dia terima semua dengan ikhlas. Pernah kita berpikir tentang itu? Oh, tidak. Iya. Karena kita semua sudah mendengar tentang Dia. Kita menghadapi saudara yang aneh-aneh, yang agak-agak agresif juga. Sabarlah. Karena kita sudah mendengar tentang Dia. Dan saudara ini tertolong.
Lihat betapa dahsyatnya penderitaan. Dia menanggung satu penderitaan yang tidak lazim. Sadis. Karena dia difonis mati, jadi hukuman mati, jadi bukan kematian yang sadis. Bukan. Kalau orang berdosa, kalau jadi hukuman yang sadis, orang lihat dia ngeri. Apalagi kalau dia berdosa. Itu yang kita dengar tentang dia. Seharusnya apa yang kita dengar tentang dia harusnya bisa mengubah kita menjadi pribadi yang baru, yang lebih sabar, yang lebih mengerti dengan orang lain, yang lebih peduli dengan orang lain. Harusnya ketika kita mengenal Kristus, belajar tentang Kristus dan mengenal tentang dia, akhirnya ini bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjutkan, mari. Ayat 21 tadi. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Lagi menerima pengajaran luar biasa. Pengajaran berarti ini tidak hanya satu dua kali dia, tapi betul-betul didalami, ditulis terus setiap minggu, berapa kali seminggu kita diajar. Masa hasilnya itu tidak lari? Kan aneh. Diajar tentang dia, diajar tentang firman. Masa yang diajar makin hari makin memikirkan diri sendiri, makin hari makin egois, makin tidak peduli dengan yang lain, makin tidak setia. Kan lucu. Apa yang terjadi, saudara? Bukankah seharusnya kita semakin diajar tentang dia, makin kita mengenal dia? Karena kita bukan hanya mendengar, kita bukan hanya saudara-saudara menyaksikan tentang Yesus, tapi kita diajar. Terus diajar. Masa tak berubah juga? Masa makin diajar, makin sudah tersinggung? Kan repot. Makin diajar, makin emosian. Makin diajar, kan jadi tegur. Dia berharap mendapat, walaupun berat, saya juga kadang-kadang hati enggak. Tapi Bapak Ibu perlu juga ya. Imam dan pelayan, jangan alergi kalau ditegur. Walaupun saya tahu dari semua pelayan yang ada ini, saya mau mengaku, saya yang paling muda. Apalagi untuk Pak Toli begini, saya juga mikir kalau untuk Pak Guru ini, saya harus memilih bahasa yang bagaimana supaya dia tidak tersinggung. Tapi saya harus kerjakan. Kadang-kadang kalau Pak Guru Tony mungkin hanya dengan bahasa-bahasa saya bisa mengerti. Tapi tidak semua orang begitu. Kadang-kadang ada juga orang yang kadang-kadang spontan saya betul. Kenapa harus? Apalagi imam-imam sudah diajar loh. Jadi dia di ojo juga tidak apa-apa. Mereka sehebat. Amin Pak Guru. Amin. Berarti saya tidak sadar betul. Iya. Karena orang diajar, sudah diajar tentang apa? Tentang Kristus. Diajar di semua. Seharusnya makin baru. Jangan nanti dia bilang lagi, Om, saya ini orang Jawa, Om, harus begini apa? Dan itu lagi yang dia bawa. Dia bawa, saya sudah diajar tentang Kristus. Amin Pak Guru ya. Saya sudah diajar tentang firman. Mau apa lagi? Tinggal bisa. Amin Bapak Ibu ya. Kita semoga pelayan. Supaya ke depan kita bisa bersinergi, membangun untuk kemajuan, untuk pembelaan bersama. Saya tahu kita semua ini nanti akan berlalu juga. Selama langit dan bumi yang masih ada, saudara pasti berlalu, saya juga akan berlalu. Generasi kita akan ganti. Tapi minimal kita meninggalkan satu estafet yang positif kepada anak. Jadi jangan alergi kemudian nanti kalau begitu saya tidak mau tahan lagi, saya mau itu malah yang begitu. Tapi walaupun punya jalan juga sebenarnya. Jadi demikian saudara, jadi diajar
kita vokalitas bagian ini sudah. Jadi sudah diajar. Lanjut Pak Guru. Sudah mengenal tentang dia, sudah diajar terus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Diajar dia. Tidak semua yang kita dengarkan, yang kita semua tentang Yesus, tentang dia. Ya, saya tidak mau dan tegur saya Bapak Ibu kalau saya berkhotbah dan saya berusaha menampilkan diri saya sendiri. Itu juga tidak bagus. Karena semua jemaat harus diarahkan kepada Kristus sebagai kepala yang daripadanya semua pertumbuhan anggota tubuh. Saya bukan kepala. Saya sama dengan saudara tubuh. Sama dengan Musa. Walaupun Musa itu yang memimpin orang Israel dari tanah Kanaan ke Mesir. Dari Mesir ke tanah Kanaan ke kembali. Semoga sudah tangkap supaya sudah terbangun mungkin kalau tempat ada yang duduk. Dari Mesir ke tanah Kanaan, walaupun kelihatannya Musa yang berdiri di depan jadi leader, tapi kenyataannya Bapak Ibu bukan Musa yang tentukan perjalanan mereka. Betul? Tuhan yang tentukan. Di mana Tuhan ada? Di mana wujudnya? Lewat wujud tiang awan dan tiang api. Biar Musa bilang tidak boleh jalan, kalau tiang awannya bergerak, tetap harus jalan. Musa siapa? Musa bukan kepala, gembala juga bukan kepala. Saya percaya dalam firman dan Roh Kudus kita pasti dipimpin bergerak maju seperti doa saudara dan kerinduan saudara. Walaupun Musa bilang berhenti, kalau tiang apinya bergerak, ya jalan siap, lakukan siap. Itu sebenarnya lanjut waktu saudara. Lanjut apa dulu? Terus Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu terus harus menanggalkan manusia lama. karena itu harus. Tidak ada pilihan harus. Tidak bisa tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda Bapak Ibu. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda mengertinya, maka Anda harus lama. Tuhan siap mengubah saudara. Tuhan siap menghandle dan menyelesaikan dan membuat saudara menjadi tanggal. Tapi harus melepaskan yang lama terus. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya, Oleh hidup yang lama, apapun alasannya, Anda akan dibawa kepada kebinasaan. Tinggalkan hidup lama itu. Lanjutkan. Lanjutkan. supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, supaya kamu dibaharui. Saudara mau meninggalkan hidup yang lama, saudara akan dibaharui. Yang penting saudara, awalnya dianggap ini tidak baik, ini tidak beres, tidak ada Tuhan, saya berlepas. Berkata akan dibaharui. Tidak hanya menyangkut karakter lahiriah, saudara, tabiat lahir sampai kepada jiwa dan roh. Kalau Anda perhatikan pada ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran itu mewakili jiwa. Juga mendapat kebaruan. Cara berpikir kita nanti akan berubah. Dia akan belajar memikirkan orang yang baik, yang manis, yang tulus, dan belajar memikirkan kehadiran Dia. Dibaharui. Kapan? Ketika mau rela melepaskan, mau istilahnya kata rela melepaskan lama, intinya mau berubah, mau bertobat. Lanjutkan kalimat ayat terakhir, ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Setelah mau saudara maka akan dibaharui, setelah itu dikenakan manusia baru terus Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. ya sampai situ. Jadi demikian seharusnya kita mempertahankan dan menjalani kehidupan orang yang selamat dan bangkit dengan Kristus, hidup dalam keadaan hidup sebagai manusia. Walaupun saudara kalau kita kembali pada Roma tadi,
untuk melayani Tuhan atau hidup untuk Tuhan. Tapi kesempatan saya ketika sempat penjelasan lagi saudara adalah sempat kalau penjelasan lagi mungkin 5,5 jam paling cepat 5 jam saudara. Tapi intinya saya sampaikan kepada saudara bahwa kalau saudara sudah mati dan bangkit dengan Kristus, maka tujuan hidup saudara adalah Kristus. Semua yang kita lakukan, semua pergerakan kita ada di dunia ini, tujuannya cuma satu, menyenangkan Tuhan untuk melayani. Ini adalah dari bawah itu saudara sampai pasal sampai terjadi berikutnya sama. Mati bagi dosa tapi hidup untuk Allah. Bapak Ibu, orang yang sudah hidup atau mati dan bangkit dengan Kristus, seharusnya dia hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Dia boleh melakukan apa saja, tapi ujung-ujungnya ya semua itu untuk Tuhan. Dia boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya, tetapi ujung-ujungnya semua itu supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dia boleh menuntut karir segemilang apapun, tapi ujung-ujungnya fasilitas karir dan segala macam yang dia punya. Dia tidak lupa bahwa karena dia sudah dibangkitkan dengan Kristus, dia tahu bahwa itu untuk Tuhan. Dan waktu tidak membuktikan saudara, karena ini tidak mungkin kita selesaikan, tapi izinkan saya hanya menyampaikan hal yang pertama saja. Mati dan bangkit dengan Kristus berarti menjadi kami baru dan hidup sebagai manusia yang baru setiap hari sampai Tuhan datang kembali. Tolong berkata kita sekalian, beri kemampuan dapat sampaikan kepada saudara. Ku mau seperti 299. Mari Bapak kita lakukan ini bersama. Jika berjalan ini sudah kita nyanyi bersama di segala bagaimana. Di
boleh menangkapnya, menghargainya, mempraktekannya, mengimaninya. Kami percaya sesuatu Allah pasti kerjakan bagi kami siang hari ini. Terima kasih Bapak. Hal-hal yang menjadi kekurangan kami buat koreksi hari ini, mengampuni, tertutupi dengan tubuh dan darah. Kami percaya ada pengampunan, ada pendamaian, ada jalan keluar bagi kami. Setiap kehidupan yang mau menghargai korban Kristus, layakan kami semua menerima tubuh dan darah. Demikian juga para imam pelayan yang akan melayani kami. Pakai Tuhan, urapi, ampuni, layakkan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami sambut tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Persilakan bagaimana? Dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita ingat kembali waktu Yesus dikatakan doa pembagianku mau seperti ini. Walaupun hamba sendiri
kami mengerti karena ajaran firman Allah disampaikan bukan satu kali dua kali, namun hidup kami selalu di dalam ego yang saat ego berseberangan dengan kami. Tuhan, terima kasih karena firman menjadi ingatan bagi kami, supaya kami selalu hidup baru, selalu baru bersama Abang, sidang firman-Mu, main musik, dan saudara-saudara kami yang lain kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, saudara, kita akan segera menaikkan pujian. Kita akan menyanyi bersama dari pujian dari nyanyian rohani 235 kuasa nama Yesus. Nyanyian rohani 235 kuasa nama Yesus. Ada permintaan dari keluarga itu dilakukan. Ada yang meninggal apa itu? Hari Selasa? Oke, kalau memang kebetulan jadwalnya saya tinggal di kamar sini. Untuk hari Selasa mungkin kita akan dulu. Jadi hari Selasa tidak ada ibadah keluarga. Sekali lagi saya mohon maaf, hari Selasa tidak ada ibadah keluarga. Kemudian untuk hari Rabu ibadah PA dan doa dimulai jam 5:30 sore. Hari Sabtu ibadah
pengalaman di gereja, Jumat kita harus semangat dulu. Adapun Jumat minggu pertama, karena Jumat Agung dari 2 puasa. Jadi itu tidak bisa digeser lagi, jadi tidak bisa apa itu contohnya hari Jumat Agung seperti hari minggu pertama itu kita geser dari minggu kedua tidak bisa, karena di minggu kedua Jumat itu juga ada kegiatan di luar dari kota, jadi itu sudah paten minggu pertama gitu ya. Jadi misalnya untuk 2 puasa sebelum pada Jumat yang lalu tidak ada pada awal bulan, tapi untuk Jumat ini karena Jumat minggu ketiga ada doa semalaman di gereja dimulai jam 9 malam sampai selesai. Kemudian hari Sabtu ibadah pemuda di gereja jam 6 sore, pada hari Minggu sekolah jam 30 dan kebaktian dimulai jam 9 tepat. Di sini ada bantuan doa dari keluarga Asen untuk anak-anak baik April Asen yang pada Kamis kemarin dengan usia 1 tahun. Kemudian yang pertama untuk anak April Asen yang pada hari Kamis kemarin tanggal 13 bulan 4 tahun, dan Romi Asen yang pada hari Sabtu kemarin tanggal 15 bulan 4 23 bulan 19 tahun, dan doa sudah saya dapat sampaikan. Kami perlu sampaikan juga bahwa adalah minggu ketiga kalau tidak salah dari pembangunan yang mungkin didahului juga dengan laporan dari bendahara untuk kegiatan kita di Yerusalem. Jadi kesempatan dari Bapak Ibu nanti akan laporkan kepada bendahara seandainya ada kekeliruan, contohnya Bapak Ibu kasih atau kasih dan dicatat dikonfirmasi, atau mungkin dikasih mungkin harusnya 500.000 dikurangi 15 jadi 50.000 gitu, atau 5 jadi dikonfirmasi gitu ya. Siapa tahu satu disebut jadi itu perlu disampaikan, bukan karena tetapi tidak ada apa saling curiga di antara kita. Saya pikir seperti itu kita dapat sampaikan. Nanti akan disampaikan bendahara sekian soal kegiatan di Yerusalem dan akan dilanjutkan dengan laporan dari atas pembangunan yang akan disampaikan kepada kita. Kita sampaikan segera. Tidak lagi kita akan lanjut pada kita siang hari Bapak Ibu, karena saya mau bisa oleh Ibu tidak pernah. Kita pamit oleh Ibu sama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami doa untuk pokok doa yang di hadapan hamba-Mu dari keluarga Asen, yaitu untuk anak April Asen yang pada hari Kamis yang lalu, Kamis kemarin tanggal 13, bertambah usia sehingga genap berusia 1 tahun. Kami tahu ini dari Tuhan. Karena itu kami datang membawa mengucap syukur atas pertama usia anak ini kepada Tuhan. Demikian juga untuk anak kami Romi Asen yang pada hari Sabtu kemarin juga berulang tahun, bertambah 1 tahun lagi sehingga genap berusia 15 tahun. Bahkan di surga kami percaya ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Anak-anak yang disebutkan namanya ini yang berdoa, Tuhan ampuni segala kekurangan kesalahannya. Tuhan tumpangkan kedua tangan-Mu. Tuhan turunkan berkat atas anak-anak ini. Diberkatilah mereka, pendidikan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, pertumbuhan mereka diberkati. Bahkan Tuhan berkati anak-anak ini dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sediakan rancangan-rancangan damai sejahtera untuk kehidupan mereka, sehingga benar-benar Tuhan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah mereka menjadi dewasa, menjadi orang yang akan dipakai menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh yang beristirahat pada kesempatan ini, dosa mereka diampuni, kelemahan mereka dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan apapun yang mereka hadapi, jika ada masalah persoalan, Tuhan Yesus yang baik beri jalan keluar. Yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Itulah hamba bagi mereka sekalian yang tidak sempat Tuhan juga tolong dan juga
kunjungi berkesadaran kami yang sengaja. Terima kasih berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, keluarga mereka atau pimpinan mereka. Tuhan berkati supaya mereka menjadi pemimpin yang amanah yang takut akan Tuhan. Apapun yang mereka putuskan buat untuk daerah kami, negara kami, ada hal-hal yang dikerjakan dari hati yang tulus untuk memberkati dan membangun bangsa kami. Terima kasih Bapak di surga, berkati ibadah sepanjang minggu ini, berkati panitia Presiden gereja yang terus bekerja, agar kami semua yang bersama-sama Tuhan memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami akan berpisah, jauh dari satu perjalanan kami Tuhan sertai pegang tangan kami, tibakan kami semua dengan segala baik di tempat kediaman kami masing-masing. Akhirnya kekasih dan dalam Tuhan, marilah kita serahkan kedua tangan kita terima berkat. Turunlah kiranya berkat, anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghibur pertolongan dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas kita sekalian siang hari sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Kita silakan dulu kembali pada buku.